Pada episode sebelumnya, Si Hao tertawa dingin, mengikuti di belakang mereka. Sekarang, saatnya baginya untuk mengambil inisiatif, menargetkan orang-orang ini. Jika ada yang memperoleh obat-obatan suci, maka orang itulah yang akan dijarahnya. Cahaya perak teratai pemandu jiwa menggerakkan langit dan bumi, langsung melepaskan surga yang mencapai cahaya warna-warni ilahi. Teratai itu berjuang keras di tangan Si Hao. Tanah kuno yang gelap ini kekurangan cahaya, tetapi tidak kekurangan obat-obatan langka yang berharga. Aroma harum memenuhi tempat ini, tidak kekurangan hal-hal ilahi, dan karenanya, pertikaian dan konflik yang hebat pun meletus. Dengan teratai pemandu jiwa di tangannya, Si Hao merasa gembira, tetapi dia masih belum puas. Dia mulai menjalankan rencana selanjutnya, mengikuti orang-orang itu ke depan. Rumput Phoenix. Terjadi pula pertempuran sengit di wilayah itu. Xuan Kun dari Lembaga Dewa Surgawi terluka. Seorang pemuda cantik dan lembut dari Akademi Abadi meraung, auranya benar-benar menjadi ganas. Ia berhasil memukul mundur lawan-lawannya, merebut rumput Phoenix. Si Hao datang terlambat. Dia tidak mengenali orang ini, tetapi orang itu bukanlah orang yang pernah bertarung dengannya memperebutkan teratai pemandu jiwa, dan sebagai hasilnya, dia tidak mengejarnya. Di wilayah lain, suara naga mengguncang 9 langit. Seekor naga ungu bangkit, membawa kabut bersamanya, pemandangannya luar biasa menakjubkan. Obat naga jahat? Seseorang berteriak keras, terkejut. Sementara itu, keributan telah terjadi di sini, semua orang bertarung dengan gila-gilaan. Bahkan Si Hao pun terkejut. Batang obat itu tampak luar biasa, pemandangan yang tidak teratur mencengangkan, memicu pertempuran yang sengit. Banyak orang mengepung darah itu, saling serang. Wang Xi pergi ke sana, Lu Tuo mengambil tindakan, wanita dari Akademi Abadi yang obat mujarab emas abadi sayap Phoenix-nya telah hancur juga menyerbu, mereka semua menginginkan obat itu. Ini adalah batang obat yang tingginya 1 kaki, berwarna ungu dan berkilau. Ia berakar di tanah ini, ingin keluar, tetapi ia dipaksa kembali lagi. Obat-obatan ilahi itu cerdas, mampu lolos melalui bumi. Ini adalah obat naga jahat yang legendaris, efek ilahinya mencengangkan. Obat itu ingin lolos, tetapi terperangkap oleh formasi yang diletakkan seseorang di sini, tidak dapat berhasil keluar. Alhasil, pertempuran di sini pun menjadi luar biasa spektakuler, sosok-sosok beterbangan ke sana kemari, bertempur dalam pertarungan hidup dan mati. 6 atau 7 daun pada obat itu tampak seperti naga jahat yang mendominasi, bilah daunnya seperti cakar naga. Energi ungu muncul, cahaya ilahi berkelap-kelip, pemandangannya sangat mempesona. Ini seperti naga yang dibatasi. Seseorang berseru kagum. Batang ini adalah salah satu obat-obatan ilahi terbaik. Hong. Pertarungan di sini sangat mengerikan, semua jenis kemampuan ilahi yang hebat muncul, energi abadi berhamburan, merobek langit dan bumi. Mereka semua adalah individu yang paling kuat. Yang paling menarik perhatian adalah orang yang menggunakan tinju naga, persis seperti seekor naga sungguhan saat ia bergerak di udara, beradu muka dengan naga lain, mengalahkan semua yang ada di jalannya. Tak lama kemudian, dia juga menderita kepahitan yang sama seperti yang dialami Si Hao sebelumnya, diserang dari segala arah. Dia adalah 10 Raja Mahkota. Dia meraung ke langit, sebuah pohon kecil berkilau yang penuh dengan air muncul di tangan kanannya, cerah dan berwarna-warni. Energi yang kacau melonjak, mengejutkan semua lawannya. Orang-orang lembaga Dewa Surgawi masih relatif lebih baik, sementara mata para murid Akademi Abadi langsung memerah. Ini adalah salah satu benih abadi terkuat dalam sejarah, yang benar-benar sempurna, membuat mereka merasa cemburu dan terkejut. Seketika itu juga banyak orang yang menyerbu, bahkan mereka yang tidak sempat berebut obat naga jahat pun mengepung 10 Raja Mahkota, ingin merebut pohon berharga itu dari tangannya. Dengan pohon dunia yang masih muda di sini, apa gunanya bertengkar soal hal lain? Bergabung dengannya lebih baik daripada semua peluang. Orang-orang itu menjadi gila, menyerang 10 Raja Mahkota, mata mereka menyala-nyala karena keserakahan. Hong. Hanya saja, mereka meremehkan kekuatan pohon dunia muda. Saat pohon itu melepaskan kekuatannya, dedaunan berdesir, cahaya pedang yang kacau menyapu, membuat ekspresi semua orang berubah. Pertarungan hebat itu berlangsung sengit.
Pada akhirnya, satu orang terkena serangan pohon dunia muda, seluruh dadanya ambruk, 3 untai energi abadinya hampir berhamburan, baru kemudian semua orang menjadi ngeri, berkeringat dingin. 10 Raja Mahkota mendapatkannya, merebut obat naga jahat dengan satu gerakan. Ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Dia mengolah teknik naga sejati yang berharga, menguasai tinju naga yang paling mendominasi. Jika dia menyempurnakan kedua tinju itu dengan obat naga jahat, maka manfaatnya akan tak terbayangkan. Hong! Si Hao datang, tetapi dia tidak mengambil tindakan terhadap 10 Raja Mahkota. Sebaliknya, sebuah tinju menghantam, hampir menembus punggung wanita Akademi Abadi itu. Untungnya, kecepatan reaksinya cukup cepat, dengan cepat menghindar, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang berharga. Meskipun demikian, dia masih terhuyung-huyung, punggung bawahnya terbentur. Tubuhnya yang ramping terangkat ke udara, darah terus-menerus keluar dari udara. Siapa? Teriak mereka yang ada di samping, mereka semua adalah orang-orang dari Istana Abadi. Ketika mereka menoleh dan melihat bahwa itu adalah Si Hao, ekspresi mereka langsung berubah, karena mereka juga telah mengelilinginya belum lama ini. Si Hao mendarat, tetapi tidak ada seorang pun yang menghadapinya. Semua orang itu merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Mereka telah bertukar pukulan dengannya, sangat memahami betapa menakutkannya dia. Orang ini bermasalah. Cari seseorang untuk menekannya. Sayang sekali, orang-orang terkuat seperti Raja Langit Kecil dan yang lainnya tidak ada di sini. Meskipun orang-orang ini merasa sedikit tidak puas, mereka tidak bertindak gegabah. Pada akhirnya, mereka malah langsung pergi, bahkan wanita itu sendiri hanya melotot marah, tidak melawan sampai akhir. Itu karena ada banyak peluang di tanah kuno ini, mereka tidak ingin membuang waktu. Cahaya berharga melonjak di kejauhan, obat ilahi lainnya muncul. Aroma obat-obatan tercium. Sungguh tidak diketahui keberuntungan alam macam apa yang dibawa tempat ini. 6 jenis obat-obatan suci yang tak tertandingi telah bermunculan, cukup untuk menggemparkan seluruh dunia. Sampai saat ini, 3 jenis obat ilahi telah diperoleh. Sementara itu, banyak sekali ramuan spiritual, obat-obatan suci bahkan lebih banyak lagi yang muncul dalam jumlah yang tak terhitung, membuat mata semua orang merah, darah mereka mengalir deras. Ketiga tangkai obat-obatan suci itu semuanya jatuh ke tangan makhluk-makhluk muda yang unggul. Yang lainnya yang hanya memiliki 2 untai energi abadi hanya bisa mendesah dalam hati, tidak ikut campur, dengan patuh memetik ramuan-ramuan spiritual lainnya. Wah, sekarang sudah banyak yang datang. Apakah rombongan kedua sudah datang? Rombongan pertama yang datang tercengang. Jelaslah bahwa seseorang keluar untuk mengirim berita, memberitahu yang lain bahwa tidak ada bahaya, tetapi ada obat-obatan ilahi dan peluang besar lainnya. Sebagai hasilnya, para tetua mulai mengirim kelompok murid kedua. Wilayah ini sangat luas, mereka yang masuk muncul dalam posisi yang berbeda-beda. Orang-orang Akademi Abadi memiliki penglihatan yang tajam. Mereka melihat seorang wanita berpakaian hijau di suatu daerah, tepatnya Qingyi, penampilannya tenang dan damai, wajahnya sangat cantik dan tanpa celah, kecantikannya cukup untuk meruntuhkan kota. Itu dia, wanita yang berjalan bersama Si Hao. Dulu, ketika konflik pecah antara Wu Tai dari Akademi Abadi dan yang lainnya, Qingyi ada di sisinya, dan dia juga terlibat dalam ejekan yang diucapkan Wu Tai dan yang lainnya. Itulah sebabnya ketika dia muncul di sini, dia langsung dikenali. Heng, wanita ini, dia berani datang. Kita harus membuatnya merasakan sedikit penderitaan apapun yang terjadi, kata seseorang. Kebetulan ada seorang makhluk muda agung dengan 3 untai energi abadi yang melewati tempat ini. Ketika dia mendengar ini, ekspresinya tergerak. Belum lama ini, ketika dia mengepung Si Hao, dia menderita kerugian, karena teratai pemandu jiwa dirampas. Dia merasa agak sulit menerima ini di dalam hatinya, jadi sekarang, dia langsung mengembangkan pikiran yang berbeda. Kau kemarilah, serunya, sangat mendominasi. Namun, ketika dia dengan hati-hati mengamati penampilan Qingyi, dia merasakan gelombang keterkejutan, riak-riak bergerak dalam dirinya. Kata-kata itu sudah lama diucapkan, tidak bisa diubah lagi. Dia benar-benar ingin menangkap Qingyi. Terlepas dari apakah itu untuk membalas dendam pada Si Hao atau untuk membatasinya saat mereka berebut obat nanti, dia harus bertindak. Unicorn harta karun tadi. Di kejauhan, seseorang berteriak, penuh kejutan yang menyenangkan.
Banyak orang berkelahi dengan kacau. Pikiran Si Hao tergerak. Ternyata ada hal semacam ini. Dia bergegas menghampiri, ingin memperebutkannya. Makhluk berbentuk kilin berada di bawah tanah, mencoba melarikan diri, tetapi ia dengan cepat dipaksa muncul lagi. Harta karun oktadik, tanaman berbentuk kilin, benda ini biasanya bersembunyi di bawah tanah di kedalaman tambang biji, menyerap esensi bumi yang agung. Ia jarang muncul di dunia ini. Itu adalah pemimpin harta karun oktadik Arkais, salah satu makanan terlezat di dunia, rasanya cukup untuk membuat para dewa meneteskan air liur, lezatnya tak terlukiskan. Bahkan para dewa kuliner di dunia hanya bisa mendesah melihat kelangkaannya. Selain itu, ia mempunyai kegunaan penting lain, yaitu bila ia dicampur dengan tanaman obat lain, ia dapat meningkatkan khasiat obatnya lebih dari beberapa kali lipat. Bisa dibayangkan jika sebatang obat dewa atau bahkan sebatang obat umur panjang dicampur dengan unicorn harta karun oktadik ini, apa saja efek yang akan terjadi. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang hanya menganggapnya sebagai sesuatu untuk memuaskan keinginan mereka akan makanan enak. Bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka tetap harus menyimpannya dan menggunakannya pada saat yang genting. Hanya saja, benda ini terlalu langka. Bahkan lebih ajaib daripada obat-obatan dewa, jarang terlihat. Mereka tidak pernah menyangka akan menemukannya di sini. Akibatnya, semua orang mulai berebut dan bersaing memperebutkannya. Si Hao sebelumnya telah memperoleh 1 dari 3.000 sisa kuno abadi di 3.000 provinsi, tetapi sudah dimakan dengan obat-obatan suci, hanya akarnya yang disimpan, menunggu untuk tumbuh kembali. Sekarang setelah dia melihat tangkai lain, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia membantai jalannya ke depan. Itu karena dia teringat rekaman samar dari buku tulang yang menunjukkan jika 2 tangkai unicorn harta karun oktadik bertemu satu sama lain, mungkin akan terjadi semacam perubahan yang mencengangkan. Hong! Dia bertemu Lutuo di sini, saling pukul di tempat. Tidak ada persahabatan karena berasal dari akademi yang sama di sini, yang ada hanya pertempuran sengit dan perebutan keberuntungan alami. Unicorn harta karun oktadik kabur lagi. Batasi bumi, kita tidak bisa membiarkannya lolos melalui tanah. Semua orang menunjukkan metode rahasia, menyegel tanah. Setelah beradu terus-menerus, Si Hao menyebabkan ruang antara ibu jari dan jari telunjuk Lutuo terbelah, darah mengalir keluar. Tubuhnya tidak seimbang, tidak mampu melawan Si Hao secara langsung. Tiba-tiba, Si Hao melihat cahaya bulan hijau menyelimuti udara, aura yang familiar menyebar. Energi Dao abadi sangat jelas, itu adalah King Yi. Si Hao yakin bahwa dia mengikuti kelompok orang kedua, dan saat ini sedang bertarung melawan orang lain, terpaksa menggunakan bulan hijau misterius itu. Di tempat lain, Meng Dou sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka wanita ini mampu memanggil bulan hijau ini, melepaskan hujan cahaya untuk melindungi dirinya. Awalnya dia sangat mendominasi, ingin cepat-cepat menaklukkan si cantik berpakaian hijau yang menumbangkan dunia ini, tetapi akhirnya dia mendapati bahwa bulan hijau menghentikannya, bahkan ada api misterius yang menyala-nyala, memaksanya mundur. Kalian semua, lihat, bukankah itu sangat mirip dengan api bulan hijau yang tercatat dalam legenda? Bagaimana bisa itu menyertainya? Kau benar, itu adalah api bulan hijau. Apakah kalian semua pernah mendengar legenda itu, bahwa peri King Yu dari era agung kuno abadi akan muncul di dunia ini suatu hari nanti? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan dia? Beberapa murid Akademi Abadi mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, semuanya sangat terkejut. Bulan hijau itu membuat mereka mengingat terlalu banyak hal, mengingat beberapa rahasia. Meng Dou tergerak, dalam hati terkejut. Wanita ini ada hubungannya dengan dewa sejati King Yu? Jika dia menangkapnya lebih dulu, dan menyuruhnya mengikutinya, maka mungkin akan ada keberuntungan alami yang mengejutkan dunia. Dia segera bertindak, menggunakan 3 untai energi abadi untuk menekannya, terlebih lagi menggunakan harta rahasia untuk menangkap King Yi dengan cepat. Namun, itu tidak efektif, dan bulan hijau King Yi tampaknya mulai membalas juga. Kau memaksaku menggunakan cara-cara pembunuhan. Ekspresi Meng Dou sedingin es. Hou, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Si Hao datang dari udara, membantai mereka. Peng! Serangannya sangat lugas, tinju Kun Peng muncul begitu dia tiba, mengguncang langit dan bumi, menghantam Meng Dou hingga dia terjatuh ke belakang.
Pertarungan sengit tak terelakkan, terjadi di tempat. Meng Dou tidak sebanding. Ketika dia menyerang Si Hao, dia bersama orang lain mengepung dan menyerangnya, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghentikan pemuda ini. Sekarang mereka bertarung 1 lawan 1, dia terhantam sampai darah menyembur keluar dari mulutnya. Hong! Si Hao menggunakan beberapa metode yang berharga, bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Meng Dou. Akibatnya, dadanya hancur berkeping-keping, kilat menyambar puluhan ribu kali, menyambar tempat itu hingga langsung menjadi hitam hangus setelah darah mengalir keluar. Ah, Meng Dou menjerit, merasa tubuhnya akan hancur, roh primordialnya goyah, kemungkinan besar akan jatuh di sini. Dia berbalik dan segera berlari. Si Hao mengejarnya, mengejutkan semua orang di sini. Apakah makhluk muda yang agung akan mati di sini? Akhirnya, Meng Dou melarikan diri dari tanah kuno, bergegas keluar dari tebing, muncul di hadapan kedua tetua akademi, hampir sekarat. Ini adalah makhluk muda tertinggi pertama yang mengundurkan diri, memicu keributan besar. Ketika monster-monster tua akademi abadi mengetahui apa yang terjadi, ekspresi mereka semua menjadi tidak menyenangkan. Jika ini terus berlanjut, jika Huang itu menjadi gila, apakah semua orang akan dipaksa keluar? Meng Dou bahkan dikalahkan, hampir terbunuh, ini benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Penilaian semua orang terhadap kekuatan Si Hao meningkat sekali lagi, meyakini bahwa dia adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan seseorang yang mengolah 3 untai energi abadi tidak sebanding dengannya, benar-benar membuat semua orang merasa takut. Kau baik-baik saja. Si Hao melihat ke arah Qing Yi. Qing Yi menggelengkan kepalanya. Ia merasa agak aneh. Bulan hijau menggantung di atasnya, membuatnya tampak agak linglung. Pada saat ini, ia tampaknya telah melihat banyak pemandangan yang kabur, merasakan peri yang tak tertandingi saat ini berjalan menuju dunia batinnya, yang perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Qing Yu, gumamnya pada dirinya sendiri. Di dekatnya, semua orang terkejut. Mungkinkah detail di dalamnya benar, legenda itu akan menjadi kenyataan? Keabadian sejati dari era sebelumnya akan turun ke dunia ini lagi. Pikiran semua orang terguncang, merasa ini tidak masuk akal, menampakkan ekspresi ketidakpercayaan. Heng! Si Hao mengeluarkan suara heng dingin, suara ini menghantam pikiran semua orang, membuat mereka semua tersentak mundur. Semua orang menggigil ketakutan, terutama orang-orang Akademi Abadi yang bahkan lebih menggigil ketakutan. Ini hanyalah bencana pembunuhan yang tak tertandingi, bahkan mengalahkan Meng Dou. Berapa banyak orang yang tersisa yang bisa menahannya? Para ahli dengan 3 untai energi abadi semuanya merupakan individu luar biasa, orang-orang yang akan menguasai 9 surga 10 bumi di masa depan, ditakdirkan untuk menjadi makhluk kuat yang tak tertandingi. Namun, orang seperti itu hampir saja dibunuh oleh Si Hao, melarikan diri tanpa malu-malu. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya orang dari alam bawah ini. Penampilan Si Hao membuat orang-orang ini merasa sangat tidak nyaman, tidak ada satupun yang berani mendekat. Di kejauhan, ketika wanita yang Phoenix Wing Immortal Gold Run seurnya hancur melihat pemandangan ini, dia mendapat pukulan mental. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus bersukacita atau mengutuk. Bulan hijau bersinar, memasuki tubuh Qing Yi sekali lagi. Cahaya bulan yang lembut menghilang, dia terbangun dari keadaan linglung itu. Jangan bilang kau benar-benar tubuh yang berinkarnasi, tanya Si Hao. Bukankah ada beberapa makhluk agung yang telah membuktikan bahwa reinkarnasi sejati tidak ada di dunia ini? Qing Yi menggelengkan kepalanya. Namun, dia juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan bulan hijau ini. Ayo pergi, kita harus memetik obat-obatan suci. Aku merasa ini seperti kebun obat-obatan terbengkalai dengan banyak obat-obatan suci yang ditanam di dalamnya, kata Si Hao. Dia membawa Qing Yi ke arah asalnya. Ada unicorn harta karun oktadik di sini, dari sudut pandang tertentu, sesuatu yang bahkan lebih langka dan berharga daripada obat-obatan ilahi, nilainya bahkan lebih besar. Ketika kedua orang itu pergi, tempat ini tidak bisa tenang. Orang-orang Akademi Abadi sangat terkejut, beberapa orang mulai berdiskusi dengan tenang. Ketiga untaian energi abadi yang dimilikinya kemungkinan besar, semuanya diolah sendiri, bukan perbaikan cepat, bukan dengan mencuri peluang. Saya percaya, seharusnya begitu. Dia seperti para ahli muda yang tak tertandingi dari era kuno abadi. Mereka semua mengandalkan diri mereka sendiri untuk mengolahnya, bukan diperoleh dari prestasi generasi yang lebih tua.
Hal ini tentu saja memicu gelombang besar. Semua orang menyaksikan sosok belakang Si Hao menghilang di kejauhan, mata mereka mengandung ekspresi kompleks dan membara. Mereka yakin bahwa ini adalah seorang ahli muda yang sejati dan tak tertandingi. Orang-orang Akademi Abadi telah lama mendengar bahwa meskipun ada makhluk-makhluk muda tertinggi yang mengolah 3 untai energi abadi, ada beberapa yang dilapisi, diciptakan melalui bantuan tokoh-tokoh besar. Misalnya, ada orang yang menyerap aura dari mayat abadi kuno, ada pula yang langsung bertukar daging. Dan sekarang, mereka yakin bahwa Si Hao pastilah sepotong emas asli. Jangan biarkan hal itu lolos. Di arah lain, ada seseorang yang berteriak, mencoba menangkap harta karun Oktadik. Tempat ini dikelilingi oleh suatu formasi, tetapi tanaman berbentuk kilin itu terlalu lincah, bergerak di tanah, cara melarikan dirinya tak tertandingi, sulit dilacak. Terlebih lagi, karena semua orang bertarung satu sama lain, mengambil tindakan dan melawan satu sama lain, hal itu membuat pelarian menjadi jauh lebih mudah. Hal ini terutama terjadi ketika Si Hao kembali, beberapa orang menjadi cemas, langsung membuka lubang di formasi, dan kemudian menunggu dengan kantung surga dan bumi dan artefak berharga spasial lainnya untuk mengambil risiko dan merebutnya. Dengan cara ini, harta karun Oktadik benar-benar memperoleh kesempatan untuk berlari. Dasar bodoh! Apa yang kau lakukan? Lu Tuo sangat marah, dan dengan keras memarahi seorang pemuda dari Akademi Abadi. Putri Yaoyu juga ada di sini. Dia mengaktifkan seberkas cahaya bulan, menyapu ke kedalaman bumi, tetapi dia masih terlambat selangkah. Unicorn harta karun berbentuk 8 itu melesat keluar langsung melalui celah itu. Kumpulkan, teriak ahli Akademi Abadi, mengaktifkan kantong langit dan bumi, menghalangi celah, dan hendak mengambilnya. Di sisi lain, Wangxi bertindak tanpa ampun. Ruang di antara alisnya bersinar, separuh jiwa primordialnya terpisah, menyatu dengan cahaya pedang dan energi abadi. Ia langsung menebas, kekuatannya luar biasa dahsyat. Dia menyerang dengan seni menenangkan kekacauan, kekuatan yang secara alami sangat menakutkan. Lelaki dari Akademi Abadi terkejut, buru-buru membela diri. Tangannya bergerak, lalu cahaya dari kantong langit dan bumi bergerak, tidak mampu mengumpulkan unicorn harta karun Oktadik, yang langsung melewatinya. Tidak. Banyak orang berteriak. Hong! Si Hao bergegas mendekat, tiba melalui udara. Dia mengulurkan tangan besar berwarna tanah, menampar meja, menghancurkan tanah, lalu meraih keluar. Pada saat itu, tanah dan batu beterbangan kemana-mana, energi 5 elemen melonjak tak menentu, asap dan debu beterbangan ke angkasa. Zeng! Pedang dewa melepaskan teriakan ringan, membelah surga. Sebuah lonceng besar berbunyi, panjang dan berlarut-larut, suaranya bergema sejauh ribuan li, menghasilkan riak waktu. Pagoda 6 lapis runtuh, membuat ruang itu sendiri tidak stabil, kekosongan bergetar. Hukum alam menekan tempat ini. Ini semua adalah senjata Dao yang hebat, senjata para makhluk muda yang unggul. Ketika bumi hancur, semua orang bertindak tanpa henti, menyerang dengan ganas. Jelaslah bahwa Si Hao menanggung beban kekuatan senjata itu. Semua orang khawatir dia akan mendapatkannya, bahkan beberapa orang menyerangnya. Kenyataannya, siapapun yang memperoleh harta karun Oktadik, mereka akan diserang oleh orang lain, dan mengalami penindasan artefak magis serta teknik berharga. Si Hao bagaikan hantu, sosoknya berkedip-kedip, bergerak tanpa suara entah berapa kilometer, menghindari berbagai senjata. Dia menatap semua orang dengan dingin. Upayanya untuk meraih harta karun Oktadik gagal, tidak dapat memperolehnya. Semua orang secara alami menghentikan serangan mereka, semua ekspresi mereka jelek. Unicorn harta karun Oktadik yang langka itu benar-benar hilang begitu saja. Awalnya bahkan terperangkap dalam formasi. Dasar kau orang yang egois dan berpikiran sempit. Lu Tuo memaki sambil langsung melayangkan pukulan ke arah pemuda dari Akademi Abadi itu. Yang lain juga kesal. Putri Yaoyu melepaskan seberkas cahaya bulan, menyerangnya, bahkan orang-orang Akademi Abadi merasa kesal, tidak membantu orang itu. Tempat ini menjadi kacau, sangat bising. Si Hao juga merasa kesal, benar-benar ingin menampar laki-laki dari Akademi Abadi itu sampai mati. Setelah kehilangan kesempatan ini, akan sulit bagi mereka untuk menangkap unicorn harta karun 8 itu lagi. Tiba-tiba, suara teredam terdengar dari kejauhan. Bumi yang luas bergetar sebagai respons, mengejutkan semua orang. Kemudian, terdengar suara yang sangat keras.
Seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, kehampaan pun berguncang, suara gemuruh pun terdengar. Semua orang menoleh, mata mereka penuh keterkejutan saat mereka melihat ke arah yang sama. Hamparan simbol-simbol primordial melonjak, memenuhi langit. Teks roh penjaga, teriak seseorang. Jika seseorang harus mengatakan apa persamaan antara era besar terakhir dan era ini, maka persamaannya adalah roh pelindung. Namun, teks-teks roh pelindung telah lama hilang dalam warisan, atau berubah seluruhnya. Terlepas dari apakah itu dunia kuno abadi atau dunia saat ini, semua roh pelindung itu ada. Mereka yang kekuatannya lebih lemah melindungi suatu suku, sementara mereka yang kekuatannya lebih besar akan melindungi suatu negara, atau mungkin langit dan bumi yang agung. Hanya saja, sekarang, roh-roh penjaga itu sedikit berbeda dari roh-roh penjaga dari Immortal Ancient, yang hidup secara mandiri. Jarang sekali ada teks roh penjaga yang dipertukarkan secara diam-diam di antara mereka. Ayo pergi. Sekelompok orang terangkat ke udara, terbang ke arah itu. Si Hao juga pindah, bepergian bersama Qingyi. Ada sebuah kuil kecil yang terletak di dalam gunung kecil. Inilah tujuannya, tempat yang sangat sederhana tanpa gunung dan sungai yang megah. Tidak ada pemandangan yang indah, tempat ini terlalu monoton. Kuil kecil itu sudah sangat usang dan hampir runtuh. Hanya ada satu lubang, dan itu berada di kaki gunung. Gunung kecil itu gersang, tidak ada tumbuhan di permukaannya, sebagian besar terbuat dari batu, sangat pendek, hanya bisa dilewati seperti gunung. Tingginya tidak lebih dari 100 meter. Namun teks roh penjaga yang menakjubkan itu datang dari tubuh gunung, membuat kekosongan menjadi cemerlang. Di depan gunung, ada beberapa sosok yang membuat ekspresi Si Hao menjadi serius, tidak berani bertindak gegabah. Exilet Immortal yang sama terkenalnya dengan Ten Crown King ada di sana, dan ada juga keturunan pelindung, Du Guyun. Selain itu, ada dua individu tangguh dari Immortal Academy, mereka semua berdiri di luar gunung kecil saat ini. Ada beberapa jejak di dinding batu, ukirannya kabur, tetapi simbol-simbol saat ini merembes keluar melalui dinding-dinding itu. Sebuah pintu terletak tepat di dinding batu itu. Orang-orang itu baru saja menyerangnya, seolah-olah mereka mencoba masuk dari tempat ini. Saat ini, dewa yang diasingkan mengambil tindakan, menyerang beberapa pola di dinding, menggunakan cukup banyak usaha. Kedua orang dari Akademi Abadi juga bergerak, menyerang lagi, dan menghantam dinding batu dengan cara yang sama. Simbol-simbol yang cemerlang beterbangan di udara, terlepas dari badan gunung. Gerbang batu itu tampaknya menjadi sedikit lebih jelas sekarang. Kalian semua lihat? Kendi berharga di dinding tadi bersinar, seolah-olah akan benar-benar muncul. Semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, semuanya memperhatikan dengan saksama. Apakah kamu mengenali teks roh penjaga itu? Si Hao bertanya pada Qingyi. Aku tidak mengenali semuanya, kata Qingyi. Namun, dia masih bisa membaca beberapa karakter, cukup untuk membuat Si Hao terkejut. 5 sihir penyegel benih surgawi ada di sini. Jalan gunung batu ini harus ditempuh, kata Qingyi. Hong. Tepat pada saat ini, keturunan pelindung Du Guyun mengambil tindakan. Selain itu, dia menggigit jari tengahnya, meneteskan sedikit darah emas di dinding batu. Pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Ao. Raungan yang menggetarkan dunia terdengar dari dinding batu itu, seolah berasal dari masa lampau yang sangat kuno, membawa aura perubahan besar, juga kebiadaban primitif. Kemudian, semua orang terkejut. Beberapa sosok samar yang terjebak di dinding batu benar-benar muncul, seolah-olah mereka berjalan dari batas langit dan bumi, perlahan mendekati mereka. Ya Tuhan! Bukankah ini pintu yang diukir di dinding batu? Bagaimana mungkin ada orang yang masuk ke dalam? Apakah pintu ini akan menyeberang? Seseorang berteriak keras. Sosok itu sangat kabur, tetapi cukup menakutkan, membawa gelombang dominasi, serta jenis kegembiraan dan keberanian. Sosok itu berlari cepat, mengguncang seluruh tempat ini. Bahkan di luar gunung, di dunia tempat setiap orang berada, bumi yang luas itu mulai berguncang, ikut bergetar bersamanya. Auksi. Setelah terdengar suara gemuruh, gunung itu mulai berguncang hebat. Di dalam gerbang yang diukir di dinding batu, sebuah tangan yang ditutupi bulu terjulur. Sosok itu akan meninggalkan dunianya. Tangan itu berbulu, ditutupi rambut merah panjang.
Meskipun bentuknya seperti tangan, kebanyakan orang langsung berpikir itu adalah cakar binatang. Ia benar-benar menjulur keluar melalui dinding batu, dan muncul dari pintu berukir. Semua orang tercengang. Ini adalah pintu yang digambar di dinding batu, jadi bagaimana mungkin itu benar-benar menjadi jalan? Suara itu sangat memekakkan telinga sehingga membuat gendang telinga semua orang terasa seperti akan pecah. Seluruh dunia ini bergetar hebat, makhluk itu berjuang dengan susah payah, ingin melepaskan diri, berjuang keluar dari dinding batu. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang bingung. Ukiran batu itu hidup kembali, seseorang akan datang ke dunia ini? Ini sungguh aneh, membuat jantung seseorang berdebar kencang. Aura buas terpancar keluar, seakan-akan datang dari zaman dahulu kala, ingin menunjukkan dirinya di dunia ini, bertarung dengan para pahlawan dunia ini. Hanya saja, setelah mencoba beberapa kali, ia gagal. Setelah tangan berambut merah itu terulur, tubuhnya tidak bergerak lagi, tidak dapat bergerak. Dua ahli dari Akademi Abadi mendengus dingin. Mereka berjalan bersama, bersiap untuk mengambil tindakan. Minggir, teriak Du Guyun, keturunan pelindung. Pada saat itu, energi darah emas di sekujur tubuhnya melonjak, bahkan rambutnya yang hitam pekat dan panjang pun berubah menjadi emas, aura seluruh tubuhnya meningkat ke puncak. Pada saat ini, ekspresinya sangat serius. Pada saat yang sama, ada semacam kegembiraan di kedalaman pupilnya, tidak sabar saat dia berdiri tepat di depan dinding batu. Di dinding batu, sosok itu tampak merasa khawatir, takut akan diincar. Lengan itu menghilang, kembali ke dalam pintu batu berukir. Lengan Du Guyun bergerak maju, benar-benar menghasilkan jejak magis misterius, dari waktu ke waktu menghantam dinding batu, menghasilkan pola aneh. Ini tampak seperti semacam teknik sihir ofensif yang kuat, dan juga seperti semacam upacara yang sedang dilakukan. Selain itu, selama proses ini, jarinya terus meneteskan darah. Ketika darah emas itu mendarat di dinding batu, seolah-olah gurun yang gersang akhirnya mengalami hujan dan embun, menyerap semuanya sepenuhnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Teriak kedua orang dari Akademi Abadi. Ekspresi dewa yang diasingkan sedikit berubah. Dia menatap keturunan pelindung itu, auranya yang menyendiri dan seperti dunia lain agak tertahan, sekarang tampak agak serius. Sepasang sosok Phoenix Void sejati muncul di belakang, bersiap untuk menyerang kapan saja. Ahmu duluo. Tepat pada saat ini, suara mendung terdengar dari dinding batu. Lengan berbulu itu bergerak lagi, merasakan aura darah emas, pada saat yang sama seolah menanyakan sesuatu. Hampir tidak ada yang bisa mengerti apa yang dikatakannya. Suara itu sulit dimengerti, suku katanya kuno, terlebih lagi membawa gelombang kekuatan iblis aneh yang tampaknya dapat melukai jiwa seseorang. Tuo Kaniem asal, jawab Du Guyun, ekspresinya semakin berwibawa. Darah emas terus mengalir keluar dari jarinya, menyatu menuju pintu batu. Jelaskan kepada kami apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Tepat pada saat ini, 10 Raja Mahkota juga melangkah keluar. Dia berdiri di sana, di tangannya ada pohon dunia muda. Selain itu, Si Hao juga muncul, ekspresinya sangat serius. Aura yang mengerikan dilepaskan, membuat banyak orang dari Akademi Abadi dan Lembaga Dewa Surgawi mundur, merasa situasinya sangat berbahaya. Si Hao harus mengakui bahwa apa yang dilakukan keturunan pelindung itu terlalu aneh. Dari sudut pandang manapun, kelihatannya dia sedang memecahkan segel, membuat makhluk itu datang. Apalagi jika mengingat latar belakang Du Guyun, mereka jadi merasa lebih khawatir. Lagi pula, dia sebelumnya tinggal di belahan dunia lain, bukan di 9 langit dan 10 bumi. Fakta bahwa ia dibawa oleh seorang ahli asing sudah bukan hal yang normal. Bisakah kau mengerti apa yang mereka katakan? Si Hao bertanya pada King Yi dalam hati. King Yi mengerutkan kening, berpikir dalam hati, berinteraksi dengan bulan hijau di dalam dirinya, ingin mengetahui apa yang sedang dibicarakan mereka berdua. Mo Dao, kemarilah. Si Hao menatap tajam ke arah pakar asing yang telah ditundukkannya. Dia baru saja bergegas ke sini. Saat ini, dia benar-benar memperlihatkan ekspresi terkejut. Si Hao tentu saja tersentuh, memanggilnya, dan bertanya apakah dia mengerti apa yang mereka katakan. Mo Dao merasa agak bimbang, tetapi dia tetap berbicara, berkata, ini adalah bahasa dari belahan dunia lain. Aku tidak dapat memahaminya, tetapi aku tahu bahwa ini adalah bahasa klan kaisar yang paling kuno.
Ini benar-benar informasi yang mengejutkan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Dengan suara hula, Lutuo, dewa yang diasingkan, dan orang-orang dari Akademi Abadi mengepung, bersiap untuk menaklukkan Du Guyun. Itu karena tindakannya terlalu mencurigakan, benar-benar menggunakan bahasa klan kaisar asing paling kuno untuk berkomunikasi dengan makhluk di dinding batu, yang langsung membuat semua orang mengembangkan asosiasi negatif. Karena menurut apa yang dikatakan Mo Dao, bahkan di belahan dunia lain, tidak banyak klan yang mampu memahaminya, hanya beberapa klan kaisar yang mampu memahaminya. Ini adalah bahasa yang tidak pernah mati, kata-kata dari Dao yang agung. Jenis bahasa ini adalah perwujudan Dao yang dimulai dari dalam, mampu menghasilkan mantra-mantra yang paling kuat. Hong. Dewa yang diasingkan mengambil tindakan, sangat tegas. Seekor phoenix sejati muncul di hadapannya, bulunya cemerlang, berkilauan dengan cahaya ilahi, menerangi langit. Ia menukik ke arah dinding batu, menyerang Du Guyun. Energi darah emas mengalir di sekitar keturunan pelindung, menciptakan badai. Sementara itu, sosok samar di dalam seperti dewa perang yang tak tertandingi, mampu melawan phoenix sejati dengan kuat. Suara dong terdengar di tempat ini, kekosongan meledak. Keduanya baru saja bertukar serangan, namun hasil destruktif yang paling mengerikan telah dihasilkan. Bahkan para makhluk muda yang telah mengolah 3 untai energi abadi pun mengundurkan diri, tidak mau mudah terkejar, semua ekspresi mereka serius. Itu karena kekuatan mereka terlalu besar. Bahkan tidak perlu lagi membicarakan orang-orang normal, wajah mereka menjadi pucat. Mereka mengaktifkan energi abadi mereka untuk melindungi diri, dan segera menarik diri. Raja 10 Mahkota mengambil tindakan. Dengan pohon dunia muda di tangannya, ia langsung menyerang dinding batu itu, menghasilkan pemandangan yang paling mengerikan. Langit runtuh dan bumi terbelah, hantu menangis dan para dewa melolong, energi kacau mengalir ke segala arah. Sasarannya adalah gerbang batu dan telapak tangan yang terjulur. Ao, sebuah suara gemuruh terdengar, agung dan bergema, seolah meledak tepat di telinga semua orang, membuat semua orang merasa seolah-olah darah mereka menjadi dingin. Dinding batu itu berkilau, banyak simbol muncul di permukaannya. Apalagi saat darah keemasan mengalir, memenuhi semua ukiran batu, membuat pintu-pintu batu berkilau dan hampir transparan. Gelombang energi yang sangat mengerikan dilepaskan dari area itu. Segelnya telah dibuka. Seseorang berteriak kaget, membayangkan hasil seperti ini, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Gerbang batu itu bersinar, benar-benar menghentikan pohon dunia yang masih muda, sangat kuat. Semua jenis simbol dan pola saling terkait erat, sangat misterius. Kemudian, bukan hanya sebuah lengan yang terjulur. Setengah tubuh mengikutinya, dan kemudian seluruh tubuhnya muncul. Seekor makhluk datang. Hong. Ada aura buas, gelombang kekuatan gila. Makhluk itu melangkah keluar dari pintu batu, menutupi langit dan bumi saat ia tiba, tatapannya dingin menyapu kemana-mana. Makhluk ini berbentuk manusia, tetapi tidak diketahui spesies apa ini. Ada rambut merah tua yang menutupi seluruh tubuhnya, kepalanya lebih tinggi dari orang normal, matanya berwarna perak. Para makhluk muda yang agung itu tiba-tiba bersatu, masing-masing berdiri di satu sisi, mengelilingi tempat ini. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata dan benda-benda lain, siap untuk melepaskan serangan yang menentukan kapan saja. Du Guyun berjalan mendekat, hampir melakukan kontak fisik dengannya. Dewa yang diasingkan dan 10 Raja Mahkota mundur beberapa langkah, tidak segera mengambil tindakan, karena semuanya sudah terlambat sekarang. Mereka diam-diam memperhatikan bagaimana situasi akan berkembang. Tempat itu langsung menjadi sunyi, tak seorang pun membuka mulut. Mereka semua ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh keturunan pelindung itu. Tentu saja, ada banyak orang yang sangat gugup. Bagaimanapun, ada makhluk yang dilepaskan secara misterius, jadi bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Guluo Moshi, kata Du Guyun dengan sungguh-sungguh dan serius, bahkan pada akhirnya dia pun meneriakkannya, bersiap untuk bersikap bermusuhan dengan makhluk itu. Makhluk yang seluruh tubuhnya ditutupi rambut merah tua itu berbicara dalam dan dingin, pupil matanya yang keperakan memancarkan cahaya seperti logam, suaranya sangat keras saat berbicara dengan keturunan para pelindung. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang mereka katakan. Apa sebenarnya yang Du Guyun coba lakukan? Inilah yang ingin diketahui semua orang.
Ada seseorang yang ingin mengakses kehendak ilahi mereka, tetapi mereka terkejut karena tidak dapat melakukannya, semuanya gagal. Beberapa orang bahkan mengalami luka di punggung, darah mengalir keluar dari celah di antara kedua alis mereka. Kau bahkan tidak mengerti satu baris pun. Shihao bertanya pada Mo Dao. Bahasa abadi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh klan terkuat di sisi lain, hanya bisa dipahami oleh beberapa klan kaisar. Mo Dao merasa tidak berdaya. Dia sangat kuat, tetapi bahkan klannya tidak bisa berada di peringkat paling depan. Tepat pada saat ini, Qing Yi membuka matanya. Lapisan cahaya bulan yang murni dan suci tersebar keluar. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku mengerti sebagian." Semua orang di dekatnya terkejut. Bahkan Dewa Pengasingan, Wang Xi, Raja Mahkota 10, para ahli hebat Akademi Dewa dan yang lainnya memandang dengan terkejut. Keturunan pelindung sedang mencari tahu tentang tanah tempat tinggal garis keturunan mereka, bagaimana cara menuju ke sana. Dia mencoba menemukan jalan kuno. Kata-kata Qing Yi membuat semua orang terkejut. Sementara itu, penjelasannya selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Du Guyun terus bertanya kepada makhluk yang berbulu merah itu, menanyakan kepadanya bagaimana cara menemukan jalan dan memasuki tanah rahasia itu. Semua orang tercengang. Bukankah garis keturunan para pelindung telah musnah sepenuhnya? Hanya ada beberapa orang, dan hampir semuanya tewas dalam pertempuran. Namun, ketika mereka mendengar penjelasan Qing Yi selanjutnya, mereka mulai menggigil kedinginan. Apa yang disebut tanah tempat tinggal klan itu adalah tempat yang berbeda, rumah asli mereka. Surga, tempat asal garis keturunan pelindung? Masih ada yang selamat? Mereka sepertinya tidak berada di 9 surga 10 bumi. Seberapa kuat klan ini? Bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Beberapa orang yang meninggalkan klan ini saat itu melindungi dunia ini, disebut pelindung. Jadi jika yang lainnya dari tanah asal datang, seberapa mengerikankah itu? Tak lama kemudian, semua orang memikirkan suatu masalah, apalagi rincian batin yang baru saja mereka pahami. Makhluk dengan darah emas dikenal sebagai klan yang tak tertandingi. Selama tahun-tahun kuno abadi, ada legenda lain yang mengklaim bahwa mereka adalah salah satu dari 4 garis keturunan tertinggi. Salah satu dari 4 garis keturunan yang kuat, klan Du Guyun adalah klan yang sangat kuat. Mungkinkah mereka tidak musnah? Ini benar-benar menakutkan. Mungkin gelar yang disebut sebagai salah satu dari 4 garis keturunan tertinggi adalah sesuatu yang diperebutkan oleh orang-orang dari lokasi asal klan tersebut. Pikiran semua orang kacau, emosi mereka naik turun, dan sulit untuk tenang. Immortal Ancient menyimpan banyak rahasia, terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Sepertinya banyak hal di masa lalu akan muncul kembali di era ini. Tugas seperti apa yang diberikan kepada Du Guyun setelah dikirim kembali ke dunia ini? Apakah dia akan membantu pihak asing, atau dia mencari lokasi anggota klannya sendiri? Semua orang merasa ragu, sulit untuk tenang. Mereka semua berharap tidak terjadi perubahan drastis yang tidak terduga. Ada beberapa orang yang memikirkan banyak hal lainnya. Belum lama ini, mereka mengetahui bahwa darah emas dari garis keturunan pelindung dapat berubah menjadi hitam, dan ketika saat itu tiba, itu tidak akan lagi menjadi aura suci, melainkan menjadi ganas, pembunuh, dan penuh dengan kekuatan iblis. Selain itu, semua orang telah mendengar bahwa Du Guyun sebelumnya pergi ke tambang kuno asal, ingin menyelidiki sesuatu. Akibatnya, darah hitam mengalir keluar dari tambang kuno, mengalir keluar dari pintu masuk tambang kuno. Ada yang aneh. Seberapa kuat makhluk berambut merah ini? Kita semua tidak akan mati di sini, kan? Tak masalah, kalau memang harus ada pertempuran, biarlah. Saat ini, ada yang merasa gugup, ada yang gembira, dan ada pula yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak. Mereka semua ingin memahami segala sesuatunya secara lengkap. Tutuolan, makhluk itu berbicara, pupil matanya yang berwarna perak memancarkan cahaya yang dalam, dingin dan menusuk. Rambut merah panjang yang menutupi tubuhnya membuatnya tampak sangat menakutkan. Bahkan rambut yang menutupi wajahnya pun penuh dengan rambut merah darah. Selain matanya, semua yang lain tertutup. Dia membalas pesan dari keturunan pelindung, berkomunikasi dengannya. Kata-katanya agak intens, cukup mendominasi dan kuat, sama sekali tidak takut pada orang-orang di sini. Yang sedikit meyakinkan adalah meskipun dia sangat kuat, tingkat kultivasinya tidak jauh lebih tinggi daripada semua orang,
kemungkinan besar juga berada di puncak tingkat dewa surgawi seperti makhluk muda tertinggi. Selain itu, ada seseorang yang mampu merasakan gelombang energi kuat dari gumpalan energi darah yang dilepaskan dari tubuhnya. Ini adalah seorang ahli muda, bukan orang yang sangat tua. Hanya surga yang tahu sudah berapa tahun makhluk ini disegel. Bagaimana mungkin dia masih semuda itu? Semua orang sangat terkejut, sedikit bingung, tidak dapat memahami mengapa ini terjadi. Namun, justru karena dia bukan makhluk kuno yang kuat, semua orang merasa sedikit lebih percaya diri. Lei Duoxi. Du Guyun berteriak dengan marah, membantahnya, dadanya naik turun dengan intens, tampak sangat tidak puas dan kesal. Apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka perdebatkan? Tanya Si Hao. Mo Dao menggelengkan kepalanya, karena dia tidak mengerti apapun. Ini adalah bahasa klan kaisar paling kuno di negeri asing, sesuatu yang bahkan tidak dipahami oleh beberapa klan kaisar dunia saat ini. Untaian cahaya bulan hijau melewati mata Qing Yi yang indah, penampilannya lembut dan suci. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya bulan yang murni dan suci, menyendiri dan bebas dari kekasaran. Mereka sedang mendiskusikan suatu tempat, kampung halaman orang-orang yang memiliki darah dewa emas di dalam diri mereka. Du Guyun ingin mencari jalan dan menuju ke sana, tetapi makhluk itu mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin. Makhluk yang meninggalkan tempat itu akan terpengaruh oleh udara dunia biasa, dan karenanya tidak akan dapat kembali lagi. Perkataan Qing Yi membuat semua orang terkejut. Tempat macam apa ini? Begitu kau keluar, kau tidak bisa kembali lagi. Tanah air para pelindung itu penuh dengan misteri. Tempat itu tampak seperti tempat yang sangat suci yang tidak mentolerir aura duniawi. Ada aturan yang sangat ketat tentang tempat itu. Menurut apa yang dikatakan makhluk berambut merah itu, leluhur Du Guyun, tepatnya garis keturunan para pelindung, berasal dari tempat itu, namun mereka tidak dapat kembali, sehingga semakin kecil kemungkinan bagi keturunan mereka untuk dapat kembali. Makhluk berambut merah itu tidak mau memberitahu Du Guyun, karena dia takut Du Guyun akan mencarinya dengan tergesa-gesa dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Qing Yi menambahkan. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Ada kekuatan yang membuat pihak lain pun merasa takut? Du Guyun bertengkar dengannya, jelas tidak setuju. Dia ingin menemukan jalan kuno itu dan kembali ke tanah suci tempat leluhurnya tinggal. Dengan cara ini darah emasnya menjadi lebih kaya dan kuat. Jangan terlalu dekat, pupil perak makhluk berbulu berwarna darah itu memancarkan cahaya sedingin es. Makhluk itu memperingatkan Du Guyun, dan sama sekali tidak bergeming dalam hal ini. Seluruh tubuh keturunan pelindung itu diselimuti cahaya keemasan, rambutnya yang panjang berwarna keemasan, aura yang dilepaskannya sangat menekan. Dia melangkah maju setengah langkah, melakukan kontak dengan makhluk itu, sikapnya juga sangat kuat. Hong! Di antara keduanya, luapan api surgawi meletus, kobaran api yang dahsyat membakar segalanya hingga separuh langit terdistorsi, hampir runtuh. Ini adalah simbol yang dihasilkan dari kekuatan ilahi. Api ilahi bukanlah api yang sebenarnya, melainkan kecemerlangan yang tercipta ketika pola Dao yang hebat berkembang dengan kecemerlangan yang paling hebat. Makhluk itu berkata bahwa begitu jalan kuno itu diikuti sampai akhir dan gerbang alam dibuka sehingga dia bisa masuk, akan ada individu-individu kuat misterius yang akan dipanggil. Kata Qing Yi. Dia menerjemahkan pertikaian dua orang tersebut. Terkadang, terjemahannya sangat tepat, sementara terkadang, makna beberapa kata cukup samar, karena dia sendiri juga tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Akan tetapi, bagian yang diterjemahkan sudah cukup membuat semua orang tercengang. Tidak hanya ada makhluk berdarah emas, ada juga klan-klan mengerikan lainnya. Biasanya, mereka tidak akan menginjakkan kaki di dunia biasa, tetapi begitu mereka akhirnya menyeberang, maka efeknya akan sangat serius. Makhluk berambut merah itu tidak ingin keadaan menjadi tidak terkendali, jadi dia tidak memberitahu Du Guyun. Klan kaisar di belahan dunia lain telah berjanji padaku bahwa begitu aku menemukan kalian semua, aku akan memperoleh jalan itu. Mengapa kalian menolak? Du Guyun meraung. Kali ini, dia menggunakan bahasa 9 langit 10 bumi saat berteriak, penuh amarah. Tangannya mencengkeram rambut merah di depan dada makhluk itu. Beraninya kau mengambil tindakan terhadapku? Pada saat ini, makhluk berambut merah ini tidak lagi menggunakan bahasa kuno, melainkan menggunakan kehendak ilahi, karena mereka tidak lagi berbicara tentang rahasia.
Dia berteriak, tanah di dekatnya pecah, kekosongan menjadi tidak jelas, berputar-putar. Hong! Simbol-simbol yang mencengangkan meletus di antara keduanya, padat dan terkonsentrasi. Pertempuran hebat pun terjadi. Makhluk berambut merah itu mengangkat tangannya, segera meraih pergelangan tangan Du Guyun, memutarnya ke arah yang berlawanan. Cahaya ilahi melonjak, cahaya merah menyala. Kekuatan ilahi mengalir keluar seperti gelombang laut. Sebaliknya, lengan kedua individu itu meletus dengan beberapa jenis kemampuan ilahiyah yang hebat, saling berhadapan dan beradu dengan dahsyat. Kehampaan itu meledak, energi abadi memenuhi udara. Kedua individu itu terlempar pada saat yang sama, saling mencaci dan terus-menerus bertukar serangan. Sejumlah besar pola ilahi Dao yang hebat dilepaskan. Walaupun mereka berdua terlempar mundur, mereka masih terus bertarung dengan sengit. Tombak suci muncul di tangan makhluk berambut merah itu. Senjata ini seperti tombak, tetapi tidak seperti tombak. Bahkan lebih ganas, semua orang yang menggunakan senjata jenis ini memiliki keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, tombak surgawi muncul di tangan keturunan pelindung Du Guyun, juga sebuah senjata yang hebat, siapa saja yang berani menggunakannya akan membuat orang-orang tercengang. Kedua senjata itu meledak dengan kekuatan, menyemburkan ratusan sang dari bilahnya, tampak seperti dua gunung emas kecil. Keduanya saling beradu, percikan api beterbangan di mana-mana. Pada saat yang sama, terdengar dua jenis suara dewa Dao yang dahsyat. Riak-riak mengerikan terbentuk yang menghancurkan kehampaan, bahkan lebih dahsyat lagi menghantam para pengamat. Dewa diasingkan, Wang Xi, Lu Tuo, dan yang lainnya masih lebih baik karena mereka mengolah 3 untai energi abadi yang mampu melindungi diri mereka sendiri, tetapi berbeda untuk yang lainnya. Darah tumpah keluar dari mulut dan hidung beberapa orang dengan hanya 1 untai energi abadi, tubuh mereka terhuyung mundur. Orang bisa melihat betapa mengerikannya tabrakan antara kedua senjata ini. Itu karena mereka adalah senjata Dao, benda yang mereka gunakan untuk mencapai Dao, senjata yang menyertai pertumbuhan mereka. Saat ini, riak yang dilepaskan dari senjata adalah efek dari kemampuan ilahi kedua individu yang saling tumpang tindih. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, kekuatan gelombang ledakan ini masih sangat besar. Du Guyun mendarat di tanah. Ia memegang tombak surgawi di tangannya, penampilannya tampan, rambutnya yang panjang menjuntai hingga ke pinggang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, menjadi semakin cemerlang, bersinar cemerlang seperti matahari. Senjata di tangannya menunjuk ke depan, ekspresinya serius, membawa gelombang niat membunuh yang sedingin es. Di sisi lain, makhluk berambut merah itu agak tinggi. Begitu dia mendarat, dengan mengangkat tangannya, dia langsung menahan 3 kultivator dari jauh, 2 dari lembaga Dewa Surgawi, 1 dari Akademi Abadi. Tangan kanannya memegang tombak suci, sementara tangan kanannya menghancurkan kepala seseorang dengan suara puff. Darah mulai mengalir ke lengannya, energi esensi kehidupan yang kuat membubung ke udara. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketiga orang itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan tidak ada yang punya waktu untuk menghentikannya. Ah! Orang-orang itu semua menjerit dengan sedih, tubuh mereka mulai mengering hampir bersamaan, daging mereka mengerut. Tak lama kemudian, kulit mereka mulai retak, tampak seperti jeruk keprok yang dikeringkan di udara, keriput dan mengering. Ini benar-benar mengerikan. Pada saat itu, makhluk ini menyedot esensi kehidupan seorang kultivator hingga kering. Setelah disegel dalam waktu yang tak terbatas, sudah cukup lama sejak terakhir kali aku menikmati daging. Perasaan seperti ini sungguh menyegarkan. Makhluk berambut merah itu menunjukkan ekspresi tergila-gila, seolah-olah dia sedang merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika dia berbicara, 2 bagian lainnya yang terinjak oleh kakinya telah layu pula, helai demi helai energi saripati berubah menjadi cahaya warna-warni yang menyala-nyala, memasuki tubuhnya melalui telapak kakinya. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa kedua kakinya bersinar. Kalau bukan karena rambut yang menghalanginya, kedua kakinya hampir transparan. 2 gelombang energi esensi kehidupan yang melonjak memasuki tubuhnya, mengisi ulang energinya. Beraninya kau? Banyak orang yang geram dan mencaci maki dia dengan keras saat mereka mampu bereaksi. Era ini benar-benar telah berubah. Klan-klan tidak penting yang telah memuja kita sebagai makhluk ilahi sekarang berani mengarahkan senjata mereka kepada kita? Makhluk yang ditutupi rambut merah panjang itu berbicara, tombak panjang di tangannya.
Dia meregangkan tubuhnya, tampak sangat santai. 3 kultivator yang baru saja diserapnya tampaknya telah membuatnya sangat puas, vitalitasnya menjadi lebih kuat. Sementara itu, saat ia menggerakkan tubuhnya, rambut merah itu mengeluarkan suara yang tajam dan jelas. Saat ia bergerak maju, potongan demi potongan materi cemerlang berjatuhan, jatuh dari rambut, dan mendarat di tanah. Apa itu? Banyak orang terkejut. Mereka merasakan gelombang aura ilahi, seolah-olah benda-benda ini terkondensasi dari sejenis cairan kental, yang sebelumnya menyegel makhluk ini. Ini adalah alasan utama mengapa ia mampu bertahan sampai sekarang, kata Wangxi. Kalau tidak mungkin orang ini bisa bertahan selama ini dengan tingkat kultivasinya saat ini. Dia tidak akan bisa terus hidup, apalagi mempertahankan kondisi awet mudanya. Ini adalah cairan yang dimurnikan oleh makhluk abadi, yang mampu menyegel semua benda, mencegahnya membusuk, dan memungkinkan mereka hidup selama dunia ini. Mo Dao juga berbicara, menunjukkan ekspresi terkejut. Si Hao menoleh dan menatapnya. Meski dia tidak mengatakan apapun, tatapan ingin tahunya terlihat jelas. Jika aku tidak salah, ini pasti keturunan klan kaisar kuno dari sisi lain. Klan mereka disegel di sini, kata Mo Dao. Apalagi yang kamu tahu? Si Hao melanjutkan bertanya. Seharusnya ada benih Dao di sini, klan kaisar sebelumnya datang justru untuk itu. Benih itu dikenal sebagai benih surgawi, sesuatu yang sebelumnya pernah disesali oleh seorang tokoh besar yang tak tertandingi. Mo Dao berkata pelan. Tokoh hebat yang merasa menyesal? Si Hao terkejut, merasa sangat bingung. Benar, ada sosok yang kuat, prestasinya mencapai tingkat yang tak pernah mati, yang mengingat kembali kejadian-kejadian di masa mudanya, sebelumnya merasa menyesal karena tidak mendapatkan benih surgawi ini. Jika dia menggunakan benih ini untuk mencari Dao, prestasinya akan lebih mengerikan, mencapai keadaan yang tak terbayangkan. Kata Mo Dao. Si Hao terkejut, dan langsung memikirkan banyak hal. Legenda itu benar-benar tidak sepenuhnya tidak berdasar. 5 sihir menyegel benih surgawi, benar-benar ada benih Dao yang menakjubkan, bahkan makhluk asing sebelumnya terus-menerus memikirkannya. Kalau manusia biasa, itu lain halnya, tetapi itu adalah makhluk yang tidak akan pernah mati, suatu eksistensi yang sudah ada selamanya bersama dunia, hidup sepanjang masa. Raksasa itu sangat kuat, tidak ada yang tahu di era apa dia dilahirkan, bahkan tidak ada satu kali pun dia dikalahkan sepenuhnya. Di antara gambar-gambar dewa yang disucikan di kuil-kuil di sisi lain, pasti ada satu orang seperti dia. Mo Dao mengatakannya seperti ini. Informasi semacam ini terlalu mengejutkan. Raksasa yang tak tertandingi, penyesalan keberadaan yang paling utama, seberapa luar biasanya benih surgawi itu? Tempat ini sangat berbahaya, yang disebut penyempurnaan obat yang disegel di dalam tungku pil, yang disegel kemungkinan besar adalah klan kaisar asing tertentu. King Yi sampai pada kesimpulan ini. Makhluk berambut merah di hadapan mereka jelas bukan satu-satunya, pasti ada tetua, makhluk yang lebih kuat, hanya saja hanya orang ini yang berhasil terbebas sejauh ini. Makhluk berambut merah itu bergerak lagi, mengacungkan tombak suci di tangannya. Angin surgawi bertiup kencang, kehampaan runtuh, energi kacau melonjak. Seberkas cahaya menyilaukan terpancar keluar oleh bilah tombak saat ia menusuk ke depan. Tubuh keturunan pelindung Duguyun seperti logam cor, berkilau dan cemerlang. Tombak surgawi di tangannya melesat maju untuk menghadapinya, menebas dengan senjata berat yang besar. Ketika kedua senjata ilahi itu bertabrakan, seolah-olah gunung-gunung kecil saling bertabrakan, percikan api beterbangan ke segala arah, cahaya ilahi meletus. Rasanya seperti planet-planet bertabrakan di sini, membuat langit dan bumi terbelah, suaranya memekakkan telinga, cahaya yang menyilaukan memenuhi setiap jengkal ruang, membuat pikiran seseorang berdebar-debar. Ini adalah pertempuran yang sangat menentukan, kedua individu saling berhadapan dengan kekerasan yang sama, kekuatan mereka serupa, sulit bagi satu pihak untuk mengungguli yang lain. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan Lu Tuo, Yao Yu, dan yang lainnya terkejut, merasa terancam. Mereka mengolah 3 untai energi abadi, tetapi ketika mereka melihat keduanya, ekspresi mereka semua menjadi serius. Terlalu kuat, jumlah orang yang mampu menghadapi mereka terlalu sedikit. Tidak banyak orang yang bisa menghentikan laju mereka. Seseorang berkata sambil mendesah. Apakah kau benar-benar ingin melewati gerbang alam itu? Makhluk yang ditutupi rambut merah panjang itu berteriak.
Saya bersedia. Saya ingin kembali ke tanah leluhur, mandi di sungai suci berwarna emas, membiarkan tubuh saya bertransformasi, darah emas mendidih, kata Du Guyun. Ini adalah semacam upacara, dan terlebih lagi perjalanan kelahiran kembali klan mereka. Kalau dia bisa mengalami upacara semacam ini, itu akan membuatnya semakin kuat, membawanya ke puncak. Klanmu bukan satu-satunya yang ada di sana, ada juga klan lain. Tidak seorang pun akan membiarkanmu melewati gerbang alam. Begitu mereka menemukanmu, kau akan dibunuh tanpa kecuali, kata makhluk berambut merah itu. Ini adalah sesuatu yang perlu aku khawatirkan, bukan urusanmu. Aku hanya ingin kau memberitahuku jalan kuno menuju gerbang alam itu. Du Guyun bersikeras maju. Bagus, karena kau keras kepala seperti ini, aku akan memberimu kesempatan. Makhluk berambut merah itu berkata dengan dingin, pupil matanya yang berwarna perak langsung membesar luar biasa. Dia pun mundur, menyingkirkan tombak dewa, dan menghentikan pertempuran. Tempat ini dalam kondisi yang cukup buruk. Jelas ada pola-pola ilahi dan hal-hal lain di bawah tanah, tetapi tempat ini tetap terpukul hingga hancur berkeping-keping, hanya kuil yang buruk dan gunung rendah yang tersisa. Makhluk berambut merah itu menunjuk ke arah dinding gunung dan berkata, lepaskan leluhurku, dan aku akan memberitahumu. King Yi segera menerjemahkan kata-katanya, memberitahu semua orang, yang langsung memicu kegemparan besar. Tidak seorang pun bisa tetap diam lagi, semuanya menatap mereka dengan marah. Benar-benar tak terkendali, memperlakukan kita seperti udara kosong, mengatakan hal semacam ini di depan wajah kita. Seketika ada orang yang menjadi marah. Meskipun mereka tahu bahwa makhluk ini sangat kuat, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki dengan keras, menggunakan kehendak ilahi mereka untuk mengirimkan suara. Makhluk berambut merah itu besar dan tinggi, bersandar pada tombak itu sambil menatap orang yang berbicara dengan nada meremehkan, tidak memperlakukannya dengan penting, dengan dingin berkata, hai makhluk yang tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi, bahkan orang sepertimu dapat menyela pembicaraanku? Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Hamparan cahaya yang sangat besar muncul, membentuk cakar naga, lalu dengan cepat mencakar ke arah orang itu. Hou! Seekor naga besar meraung. Cakar naga raksasa itu mencabik angkasa, tiba-tiba muncul, menutupi langit dan bumi saat turun. Ekspresi orang itu langsung berubah, menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali, terjebak di tempat. Jika tidak ada yang bertindak, dia pasti akan mati di sini. Perbedaan antara makhluk berambut merah itu dan dirinya terlalu besar. Semua orang tentu tidak akan hanya menonton dari samping. Si Hao mengerutkan kening, hendak mengambil tindakan, tetapi Xuan Kun sudah lebih dekat, sudah meraung, mengirimkan tinju yang menghantam keluar untuk menghentikan cakar naga itu. Di dalam kehampaan, tinju dan cakar naga itu bertabrakan, tak disangka seperti logam saat bersentuhan. Suara getaran logam itu nyaris langsung memecah gendang telinga semua orang. Suaranya terlalu besar. Dua untai energi abadi sejati, satu untai palsu, namun kau berani menunjukkan dirimu di hadapanku. Apakah kau suka memamerkan dirimu sendiri, kata makhluk berambut merah itu. Kali ini, ia menggunakan kehendak ilahinya agar semua orang dapat mendengarnya. Tak terkendali. Xuan Kun geram. Lagi pula, dia memiliki 3 untai energi abadi di sekelilingnya. Seorang ahli tingkat atas di alam dewa surgawi, belum pernah dipermalukan dan dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Bukannya aku ingin mengkritikmu, kalau kalian bertarung sendirian, datang satu persatu, aku bisa membunuh kalian semua sendirian. Makhluk berambut merah itu memegang tombak suci seorang diri, mengarahkannya ke semua orang. Hong! Yang ia dapatkan sebagai balasan adalah telapak tangan Xuan Kun. Kelima jarinya terkatup, masing-masing berkilau, melepaskan cahaya warna-warni 5 warna dan mengalirkan kekuatan ilahi 5 elemen. Yang lain juga marah. Makhluk berambut merah ini telah disegel selama bertahun-tahun, tetapi dia masih begitu liar dan mendominasi, memandang rendah para ahli dari 9 surga 10 bumi, membuat semua orang marah. Mereka semua ingin Xuan Kun menang. Tombak suci itu bersinar. 10.000 garis cahaya suci yang menyala-nyala meletus, merobek kekosongan. Makhluk berambut merah itu terlalu kuat, memegang tombak suci itu begitu saja, mengayunkannya ke sana kemari, kekuatan suci itu tak terhentikan. Dia ingin melumpuhkan telapak tangan Xuan Kun. Pedang tombak suci itu bersinar, menerangi langit. Energi yang kacau melonjak, serangannya sangat mengerikan.
Pada saat itu, tempat ini dikelilingi oleh suara Dao. Kekuatan telapak tangan Xuan Kun meletus seperti banjir, pola-pola ilahi saling terkait, padat dan terkonsentrasi, mengelilingi tempat ini. Selain itu, ia kemudian dengan cepat membentuk jejak, menggunakan jenis seni surgawi kuno, dapat dikatakan telah menggunakan metode paling kuatnya, ingin benar-benar menekan dan membunuh makhluk berambut merah itu dan menang. Kedua sosok itu saling bertautan, pertarungannya luar biasa sengit. Tiba-tiba, teratai emas muncul di sekitar makhluk berambut merah itu satu demi satu, kelopak bunganya sangat besar, membungkusnya. Tanpa diduga, ada kekuatan kekebalan dari semua metode. Kejadian ini terjadi sangat tiba-tiba, serangan Xuan Kun hampir kehilangan efeknya. Meskipun ia berjuang sekuat tenaga, ia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tombak suci itu bagaikan pelangi, menghancurkan langit, dan langsung menebas. Tombak itu berubah menjadi 10.000 bilah pedang, bayangan tombak muncul di mana-mana, dingin dan tajam, sangat menakutkan. Xuan Kun tidak sebanding. Selain itu, tidak ada yang menyangka beberapa serangan terakhir akan begitu menyedihkan. Setelah suara puff, darah memercik beberapa puluh kaki ke udara, ujung tombak suci itu lebih menakutkan daripada bilah pedang surga, langsung menebas. Darah mengalir deras, lalu terdengar erangan teredam. Saat lengan kanan Xuan Kun dilepaskan, ia langsung memasuki situasi yang lebih berbahaya. Senyum kejam muncul di sudut bibir makhluk berambut merah itu, matanya ganas. Ia mengacungkan tombak suci, menyapukannya. Cahaya berdarah menyembur keluar. Xuan Kun menjerit, merasakan penderitaan yang luar biasa. Tubuhnya terpotong menjadi dua, lalu ambruk, jatuh ke dalam genangan darah. Dia terpotong menjadi dua, tulang belakangnya langsung dihancurkan oleh tombak suci itu, terputus di pinggang, pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Bahkan kau, seorang makhluk agung palsu, ingin melawanku, berbicara menentang makhluk agung muda dari klan Kaisar. Makhluk berambut merah itu berteriak, mengacungkan tombak suci, hendak menusukkannya ke kepala Xuan Kun. Banyak orang berteriak marah. Perubahan terjadi terlalu tiba-tiba. Semua orang ingin menghentikannya, tetapi mereka sudah terlalu jauh, kemauan ada, tetapi tidak ada kekuatan. Cahaya pedang melesat ke langit. Pada saat ini, mereka yang memiliki 3 untai energi abadi dari kedua akademi tentu tidak akan hanya menonton dengan tangan terlipat. Mereka semua mengambil tindakan satu demi satu. Akan tetapi, mereka agak terlalu jauh, dan tidak dapat tiba tepat waktu. Pada saat kritis, Du Guyun yang berdiri di paling depan, paling dekat dengan makhluk berambut merah itu mengulurkan jarinya. Seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar dari jarinya, menghentikan tombak suci itu. Kemudian, dia bahkan semakin mendesak maju, menyerang dengan tombak surgawi itu. Percikan api beterbangan di mana-mana, energi abadi melonjak, menghentikan tombak suci itu. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak ingin tahu di mana pintu alam kuno itu berada lagi? Teriak makhluk berambut merah itu. Pada saat ini, serangan yang lain pun tiba, cahaya ilahi tercurah bagaikan hujan, menutupi langit dan bumi, menghantam ke arahnya. Bahkan makhluk berambut merah itu tidak berani menghadapi semua ini secara langsung, tidak peduli seberapa sombongnya dia. Ini bukan hanya 1 atau 2 makhluk muda yang dia hadapi. Ketika mereka semua melakukan tindakan seperti ini, dia pasti akan meledak jika dia menghadapi mereka semua secara langsung. Dia meninggalkan jejak bayangan, cepat mundur ke belakang, segera tiba di depan dinding batu, siap untuk mundur ke dunia pintu itu kapan saja. Seseorang berjalan mendekat, mengangkat 2 bagian tubuh Xuan Kun. Penderitaan yang dialami Xuan Kun tidak dapat diringankan, tombak suci itu membawa pola-pola suci yang mengerikan, tidak hanya memotong tubuhnya, saat ini, tombak itu bahkan menggerogoti energi vitalnya, membuat tubuh fisiknya layu. 2 bagian tubuhnya menyatu, tetapi meskipun pendarahannya cepat berhenti dan menyatu kembali, tulang-tulang dan organ-organ dalamnya hancur berkeping-keping, mengalami korosi dan terbakar akibat pola-pola keilahian yang tersisa. Xuan Kun kehilangan semua kekuatan bertarungnya, tidak mampu mengambil tindakan lagi. Hanya sekelompok ternak, namun kalian semua berani bersaing melawan klan Kaisar, tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Makhluk berambut merah itu berkata dengan dingin. Ekspresi semua orang langsung berubah, semuanya benar-benar marah. Yang disebut ternak pada dasarnya adalah ayam, bebek, sapi, domba, makanan untuk dimakan.
Dia benar-benar membandingkannya seperti ini, penghinaan dan hinaan yang mutlak. Dengan suara hula, sekelompok orang mengepung, bersiap untuk bangkit menyerang. Makhluk berambut merah itu langsung menopang dinding batu dengan satu tangan, lalu berbalik untuk pergi, sambil berkata, apakah ada di antara kalian yang berani melawanku 1 lawan 1? Atau aku akan mengizinkan kalian semua bertarung dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, apakah ada di antara kalian yang berani? Ini adalah provokasi yang terang-terangan, sama sekali tidak menempatkan orang-orang ini di matanya, penuh dengan penghinaan terhadap para talenta muda yang mengolah 3 untai energi abadi, bahkan membiarkan mereka bergandengan tangan. Semua orang merasakan semacam kemurungan yang muncul dalam diri mereka. Para ahli dari Akademi Abadi adalah yang pertama meledak. Mereka harus menghentikannya, hendak bertarung dengannya. Aku akan membantu kalian semua memuaskan keinginan kalian untuk dikalahkan. Makhluk berambut merah itu tertawa dingin. Hentikan sikap kurang ajarmu dan ayo bertarung, teriak orang itu. Baiklah. Du Guyun mengangguk. Kau, di kejauhan, ekspresi semua orang berubah, merasa terkejut dan marah. Keturunan pelindung benar-benar akan berdiri bersama klan kaisar asing? Bagus sekali, apakah kau melihat pola diagram di dinding batu? Di dalam kendi berharga itu ada benih surgawi. Selama kau memindahkannya, kau bisa menyelamatkan para ahli klanku. Makhluk berambut merah itu menunjuk ke dinding batu. Selain gerbang itu, ada juga ukiran lain di dinding batu, yang paling menarik perhatian adalah kendi berharga. Auranya agung, seolah-olah akan keluar dari dinding. Kendi yang berharga itu basah dan berkilauan. Meskipun itu adalah ukiran batu, saat ini, kendi itu mengalir dengan kecemerlangan berkabut. Pikiran semua orang bergetar. Benih surgawi itu benar-benar ada, dan berada di dalam kendi yang berharga itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Lihatlah dinding batu itu adalah diagram, tetapi sebenarnya ada dunia yang harus kau masuki, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kau akan memiliki kesempatan untuk memperoleh benih surgawi, bahkan raksasa yang tak tertandingi pun merasa menyesal karena tidak dapat memperolehnya. Kemudian pikiran semua orang bergetar. Benih surgawi itu benar-benar ada, dan itu ada di dalam kendi yang berharga itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Makhluk berambut merah itu tergoda. Apa yang harus aku lakukan? Du Guyun bertanya dengan tenang. Butuh darah emasmu, lebih baik jika ada darah berharga lainnya juga. Ketika makhluk berambut merah itu berbicara sampai di sini, dia melihat ke semua orang, lalu menatap Wangsi, berkata, baru saja, kau sebelumnya menyerangku dengan energi pedang, itu adalah seni penenang kekacauan tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Mungkinkah kau adalah keturunan dari orang-orang yang menghentikan pasukan besar kerajaanku saat itu? Kau, kemarilah. Orang-orang kuat yang dia bicarakan berasal dari tahap tengah era agung kuno abadi. Sebelumnya ada pedang yang menghentikan pasukan besar asing dari invasi, berhasil menenangkan kekacauan, memperoleh reputasi yang tak terkalahkan. Jangan banyak bicara omong kosong. Lawan aku dulu. Kata orang dari Akademi Abadi dengan dingin. Sesuai keinginanmu. Makhluk berambut merah itu menyerang, bertempur sengit di depan dinding batu itu. Hasilnya sangat kejam, ahli itu tertusuk tombak suci dan terlempar ke udara. Beranikah kau datang dan bertarung? Hidup dan matinya akan bergantung pada pilihanmu. Makhluk berambut merah itu berkata kepada Wangsi. Semua orang merasakan pikiran mereka bergetar, merasa sedikit takut. Ahli klan kaisar asing ini terlalu kejam, terus-menerus mengalahkan 2 makhluk muda yang unggul. Penampilan cantik Wangsi berubah. Jika dia tidak bertindak, ketika saatnya tiba, Akademi Abadi akan menyalahkannya. Dia harus bertarung. Orang dari Akademi Abadi terlempar keluar, darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Tombak suci itu baru saja menusuk rongga dadanya, lukanya benar-benar mengerikan. Tubuhnya benar-benar tertusuk, lubangnya terhubung dari satu ujung ke ujung lainnya. Membunuh. Makhluk berambut merah itu berteriak, berdiri bersama Wangsi, bertarung dengan sengit, ingin menaklukkan seni penenang kekacauan. Banyak orang menahan napas, semuanya berharap Wangsi menang. Itu karena ahli klan kaisar asing ini terlalu tak terkendali, memandang mereka seperti anjing. Sayangnya, keinginan mereka indah, tetapi kenyataan kejam. Setelah bertempur dalam pertempuran besar untuk waktu yang lama, Wangsi tidak sebanding, kelopak teratai emas menghalangi energi pedang, tombak suci menusuk langsung ke arahnya.
Bahuangsi berlumuran darah. Meski tidak mengancam jiwa, dia terluka. Dia terhuyung mundur. Makhluk berambut merah itu tidak terus menyerang, malah mengambil darah yang berceceran, mencicipinya. Ini rasanya. Mungkin bisa digunakan untuk menghilangkan batasan juga, bisa dianggap sebagai jenis darah yang berharga. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya, matanya bersinar seperti lampu ilahi saat dia melihat semua orang. Kemudian, dia melihat Qing Yi, berkata, kamu bisa mengerti bahasa kaisar kunoku, dan bahkan ada aura dao abadi yang misterius di dalam tubuhmu, jadi kamu harus melakukannya. Kamu berikutnya. Kemarilah, aku butuh darahmu. Tak seorang pun bersuara sekarang, tidak menunjukkan kemarahan apapun, sebaliknya menjadi tenang, semuanya memandang ke arah Qing Yi. Itu karena mereka semua tahu bahwa ada bencana pembunuhan di sana, dan dia mungkin akan mengambil tindakan sekarang. Seperti yang diharapkan, Siha melangkah maju, selangkah demi selangkah. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Aku sudah tidak sabar untuk bertarung melawan klan kaisar dari belahan dunia lain. Dan kau ini makhluk macam apa? Yang kuinginkan adalah wanita itu, bukan kau, jadi enyahlah. Makhluk berambut merah itu sangat sombong, bahkan mencaci maki Si Hao seperti ini. Orang yang akan berdarah adalah kamu. Si Hao tidak menunjukkan kemarahan, tetapi nadanya sangat dingin. Dia langsung maju ke depan.